Halo, perkenalkan nama saya Tiffany Aurumajeda. Saya merupakan lulusan dari Magister Ilmu Seni. Saya berhome base di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dan saya menjadi salah satu pengajar di Prodi Desain Komunikasi Visual. Sebagai dosen, saya melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi di setiap semesternya. Di antaranya adalah penelitian, pengabdian, dan juga pengajaran. Dalam bidang pembelajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bahasa Rupa. Mata kuliah Bahasa Rupa adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi yang fokus pada pengajaran tentang seni rupa, desain, dan hal-hal yang mengenai visual. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar seni rupa, teknik-teknik menggambar, dan konsep desain. Para mahasiswa akan belajar tentang sejarah seni rupa, memahami berbagai aliran seni, serta mengembangkan keterampilan dalam menciptakan karya seni visual. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam tentang estetika, komposisi visual, dan penerapan elemen-elemen desain dalam karya seni. Selain itu, mata kuliah ini juga dapat mencakup pembelajaran tentang teknologi digital dalam seni rupa dan desain. Dari pembelajaran bahasa rupa ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai isu lingkungan, sosial, dan ekonomi terkait desain komunikasi visual, serta faktor-faktor nilai desain dan analisis terkait, termasuk faktor manusia, keputusan, serta aspek lain yang mempengaruhi nilai. Lalu, mahasiswa juga dapat mampu merancang karya desain komunikasi visual dengan teknologi dan media yang relevan untuk pemecahan masalah. Dalam pembelajaran ini juga, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor nilai desain dan analisis terkait konsep bahasa rupa, termasuk faktor kreativitas serta aspek-aspek lain yang mempengaruhi nilai dari karya desain. Mampu mengimplementasikan analisis hasil karya dengan desain komunikasi visual dengan bantuan teknologi dan media yang relevan untuk memecahkan masalah pada sebuah karya desain. Dan mahasiswa juga mampu membuat karya desain komunikasi visual dengan bantuan teknologi dan media lainnya yang relevan untuk pemecahan sebuah masalah. Dalam pembelajarannya, saya menggunakan beberapa referensi buku yang mendukung untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, saya menggunakan referensi buku Bahasa Rupa yang ditulis oleh Primadi Tabrani. Lalu saya juga menggunakan referensi buku mengenai Nirmana, dasar-dasar seni dan desain yang ditulis oleh Sarjiman Edi Sabionto dan kawan-kawan. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan buku dari Jelantik mengenai estetika sebuah pengantar, dan selanjutnya saya juga menggunakan buku dari Wong Wokius yang mencakup isi beberapa asas merancang Dwi Matra. Yang terakhir, saya menggunakan buku dari Eko Nugroho mengenai pengenalan teori warna. Untuk materi ke-10 ini, saya akan menjelaskan mengenai Wimba. Dalam materi Wimba ini, saya menggunakan metode pembelajaran project-based learning, di mana pembelajarannya berbasis project yang menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan project atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Dalam pembagian bobot penilaian, saya menggunakan metode pemetaan 25% untuk tugas UTS, 25% untuk tugas UAS, 25% untuk forum diskusi, dan 25% untuk sebuah kehadiran. Dalam proses pembelajarannya, dosen akan memberikan materi di dalam sistem e-learning yang nantinya akan dilihat oleh mahasiswa. Pada proses pembelajaran di kelas, dosen akan melakukan absensi atau penginputan absensi melalui sistem e-learning. Dan apabila terdapat tugas, mahasiswa akan mengumpulkan tugasnya melalui sistem e-learning. Untuk pemberian nilai, dosen akan memasukkan nilainya di dalam sistem e-learning yang nantinya mahasiswa pun akan bisa melihat nilai mereka masing-masing lewat sistem yang ada di pihak mahasiswa. Oke, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Salam Bu, keluarga. baik.
Ya, teman-teman, jadi hari ini kita itu masuk ke dalam pertemuan ke-13 ya. Di mana di dalam pertemuan ke-13 ini sesuai dengan RPS yang di pertemuan pertama sudah kita bahas, di pertemuan ke-13 ini kita akan belajar mengenai cara wimba. Nah, teman-teman, nanti di dalam cara wimba ini, teman-teman akan bisa lebih memahami bagaimana caranya kita bisa membedah sebuah bahasa rupa di dalam karya. Jadi di dalam sebuah gambar, ketika kita bedah menggunakan beberapa cara wimba tersebut, kita akan bisa melihat ada pesan apa di dalam gambar tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan coba share screen ya untuk materinya. Saya mohon maaf teman-teman, ketika nanti saya share screen materi, saya harus off cam dulu karena jaringan yang mungkin kurang memadai ya teman-teman. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan di dalam sesi tanya jawab, itu saya akan buka pertanyaan. Oke, sebentar. Ya, apakah slide saya sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Teman-teman, jadi seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal, kita akan masuk ke dalam materi mengenai cara wimba, di mana materi ini ada di pertemuan ke-13. Nah, teman-teman, di dalam menggambar sebuah wimba, itu ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama adalah ukuran pengambilan. Ukuran pengambilan ini bisa dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama extra close up, lalu very close up, medium long shoot, mid shoot, very shoot, dan beberapa yang lainnya. Nah, selanjutnya di yang kedua adalah sudut pengambilan. Tadi kalau misalnya menggambarnya dari ukuran pengambilan, sekarang bisa juga digambarnya dari sudut pengambilan. Kita mau ngambil dari sudut pengambilan yang sebelah mana nih? Apakah dari sudut bawah, atau sudut wajar, atau sudut atas, atau sinar X. Nah, itu kalau penggambaran dari sudut pengambilannya. Sekarang kalau dilihat dari skalanya, itu dari apa aja? Yang pertama bisa skalanya lebih kecil dari aslinya, atau bisa juga sama dengan aslinya, atau bisa jadi ukuran skala yang raksasa. Seperti itu. Ukuran skala raksasa itu artinya ketika kita misalnya nih menggambar orang, tapi orangnya itu lebih besar daripada rumah di belakangnya. Nah, itu adalah skala raksasa. Jadi, skala yang tidak normal kalau kita kaitkan dengan realistisnya, karena orang tidak mungkin lebih besar daripada rumah. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat dari cara penggambarannya. Dari cara penggambaran ini ada beberapa macam. Yang pertama cara naturalis, lalu ada juga cara perspektif, stilasi, skematis, ekspresif, distorsi, terus ada juga dekoratif, blabar, dan moment of name. Nah, yang terakhir adalah menggambar dari cara dilihatnya. Bisa dilihat dari sudut atas, bisa juga dilihat dari sudut wajar, atau dilihat dari sudut bawah, seperti itu. Nah, itu adalah cara-cara penggambaran wimba. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara tata ungkap. Jadi teman-teman, tata ungkap itu ada dua macam. Yang pertama adalah tata ungkap dalam dan yang kedua tata ungkap luar. Tata ungkap dalam ini bisa menyatakan ruang, gerak, menyatakan waktu, lalu yang terakhir adalah menyatakan penting. Nah, ini tata ungkap dalam. Tata ungkap luar ini pun sama. Kita lihat dari ruang, gerak, waktu, dan penting. Cuma teman-teman, dalam hal ini saya akan menjelaskan, saya akan fokus menjelaskan untuk tata ungkap dalam.
Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bahasa rupa RWD. Jenis bahasa rupa RWD. Apa itu bahasa rupa RWD? RWD adalah ruang, waktu, datar. Bahasa rupa RWD ini merupakan penggambaran dari berbagai tempat, arah, dan waktu. Gambar yang dihasilkan itu berupa sekuen yang bisa terdiri dari beberapa adegan, dan gambar tidak dipenjara dalam frame, tapi bergerak dalam ruang dan waktu. Jadi teman-teman, bahasa rupa RWD ini itu yang akan saya bedah dari sisi tata ungkap dalamnya. Nah, kita lihat gambar yang ada di sini, teman-teman. Ini adalah gambar bahasa rupa anak ya. Kita fokuskan ke dalam bahasa rupa anak. Teman-teman, di sini ada sebuah gambar yang kalau kita lihat ini menggambarkan suasana yang cukup bahagia. Nah, tahu dari mana bahagia? Kita bisa lihat beberapa simbol di dalamnya atau tanda bahagia di dalamnya. Apa saja? Satu, di sini ada beberapa orang yang mengangkat tangannya ke atas. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah di sini banyak orang berkumpul dengan ekspresi wajah yang senyum. Ya mungkin kalau kita zoom in, ini wajah-wajah orang yang ada di dalam sini, mereka tersenyum. Itu adalah sebuah simbol kebahagiaan di dalam gambar, gitu ya teman-teman. Nah, itu bahasa rupa RWD. Jadi, salah satu ciri bahasa rupa RWD adalah kita bisa merekam ada suasana apa di dalam, apakah suasana bahagia, suasana sedih, atau suasana takut, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembedahan tata ungkap dalamnya. Pembedahan tata ungkap dalamnya, yang pertama adalah ruang. Kita pengen melihat atau mengindikasi, adakah keterangan ruang di sini? Kalau kita lihat di sini, ini di sini ada matahari. Lalu di sini ada sungai. Terus di sini ada awan. Di sini kita udah tahu bahwa ini terjadi di luar ruangan. Kenapa? Karena logikanya di dalam ruangan itu tidak mungkin ada matahari. Tidak mungkin juga ada awan. Seperti itu. Jadi kalau kita bedah bahasa rupa RWD ini dari sisi tata ungkap dalam hal ini ruang, itu kita bisa simpulkan bahwa gambar di sini terjadi di luar ruangan. Nah, kita bedah lagi dari sisi gerak. Apakah di sini ada sebuah pergerakan? Nah, sebenarnya kalau kita bedah dari sisi gerak, memang di sini tidak terlihat ada pergerakan. Kenapa? Karena biasanya kalau gambar yang menunjukkan ada pergerakan, itu suka ada garis-garis gitu ya. Misalnya nih, di sini ada orang mengangkat tangannya, terus di atas tangannya itu ada garis tipis. Atau misalnya tangannya ada 2 atau 3, yang dimana itu masuk ke dalam teknik gambar belabar. Nah, itu menunjukkan gerakan gitu. Cuman di sini kita tidak menemukan ada unsur gerakan seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau kita cek dari unsur gerakan, apakah ada atau tidak, di sini tidak ada. Nah, yang ketiga adalah waktu. Teman-teman, apakah di sini ada keterangan di dalam gambar kapan terjadinya situasi bahagia ini? Nah, kita bisa lihat di sini ada matahari, teman-teman. Matahari ini itu bentuknya bulat dan lagi terang-terangnya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa ini terjadi mungkin di siang hari. Kenapa? Karena matahari ini sedang terik-teriknya. Tahu dari mana, Bu, terik-teriknya? Ini lihat. Di sini sinar-sinar yang ada di sekeliling matahari ini cukup terang gitu ya. Nah, di mana matahari lagi terik-teriknya itu biasanya terjadi antara pagi menuju siang.
Jadi kita bisa katakan bahwa ini terjadi di siang hari. Karena apa? Kalau malam hari itu tidak mungkin ada matahari. Mungkin yang ada adalah bintang atau bulan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cek dari sisi waktu, ini terjadi di siang hari. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir apa tadi saya? Menyatakan penting. Kita lihat di sini, adakah gambar yang menunjukkan di mana sih peran utamanya gitu ya? Peran utama kan berarti bisa dikatakan penting ya. Kita pengen cek nih dari sekian banyak elemen visual yang ada di sini, kira-kira hal mana yang menyatakan penting. Di sini kita bisa lihat hal yang menyatakan penting adalah dua orang pengantin yang ada di tengah-tengah ini. Bu, kenapa ini bisa dikatakan penting? Karena teman-teman, kita lihat dari cara menggambarnya. Dia digambar dengan skala yang lebih besar. Kenapa, Bu, bisa dikatakan lebih besar? Teman-teman lihat gambar-gambar orang-orang di sekelilingnya, mereka terlihat lebih kecil, bukan kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan dua pengantin ini. Kenapa? Ya karena ini dua orang ini yang dipentingkan atau menjadi titik fokus. Teman-teman kalau misalnya kita lihat nih gambar ini, hal pertama yang cukup mencolok adalah ya kalau kita lihat dari Wimba makhluk hidup ya, manusia-manusianya, hal yang paling mencolok dari sini adalah gambar pengantennya. Kenapa? Karena mereka dibuat dengan skala yang lebih besar. Orang-orang di sekelilingnya itu terlihat kecil. Itu menandakan apa? Menandakan bahwa dua pengantin ini adalah peran utama yang ada di dalam gambar ini, gitu teman-teman. Jadi suasana bahagia ini tercipta karena ini kuncinya dua orang pengantin laki-laki dan perempuan ini seperti itu. Nah jadi kalau misalnya balik lagi nih kita bedah cara wimbanya dari penting dan tidak pentingnya apakah ada dilihat dari gambar orang ini. Karena apa? Ini terlihat jelas di gambarnya beda dengan yang lain. Supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa kebahagiaan yang tercipta dari gambar ini karena adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang ada di tengah. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita bedah dari tata ungkap dalamnya kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman, ini bahasa rupa RWD. Selanjutnya ada yang namanya bahasa rupa NPM atau naturalis, maaf ya, ini typo. Naturalis perspektif moment of nama. Nah, apa bahasa rupa NPM? Bahasa rupa NPM itu adalah bahasa rupa yang bisa dikatakan still picture. Apa itu Bu still picture? Still picture adalah gambar yang terperangkap oleh frame. Ciri-ciri gambar still picture itu apa? Kita tidak bisa membedah dari sisi tata ungkapnya. Kayak misalnya gini, teman-teman. Tadi ada ruang, gerak, waktu, dan penting. Di sini kita nggak bisa bedah itu. Kita nggak tahu ini suasana apa, apakah bahagia, apakah sedih gitu ya. Kita nggak tahu. Karena ekspresi Mona Lisa yang cukup membingungkan gitu ya. Nah, yang kedua adalah ruang. Kita nggak tahu ini tepatnya di luar ruangan apa di dalam ruangan. Karena backgroundnya yang seperti ini gitu. Nah, yang ketiga adalah kita nggak tahu waktu ini letaknya atau ini terjadinya apakah di siang hari atau malam hari. Nah, itu yang disebut sebagai still picture, teman-teman. Jadi, bahasa rupa NPM ini lebih tepatnya tidak bisa dibedah dari tata ungkap dalamnya. Gitu ya, teman-teman ya. Karena apa? Berbeda dengan bahasa rupa RWD yang sebelumnya. Kita bisa lihat suasana apa dan kita bisa lihat terjadinya di mana dan waktunya kapan. Sedangkan di NPM ini enggak. Gitu, teman-teman. Nah, ini bahasa rupa NPM. Oke, teman-teman. Jadi penjelasan mengenai cara Wimba dan tadi bahasa rupa RWD dan NPM sampai di sini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Izin Bu, kita izin bertanya. Boleh, silakan Titan.
Mungkin dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, saya masih kebingungan Bu, antara perbedaan bahasa rupa RWD sama NPM itu lebih apa ya yang membedakan itu lebih ke arah mana ataupun apa gitu. Terima kasih. Oke, oke, Titan. Terima kasih. Jadi, apa ya bedanya antara bahasa rupa NPM dan RWD? Yang pertama, Titan, bahasa rupa RWD itu terjadi di bahasa rupa yang dibuat di timur. Timur itu salah satunya kita ya. Nah, gambar anak itu masuk ke dalam bahasa rupa timur. Yang kedua, perbedaannya adalah oh ya tadi bahasa rupa timur ya. Sedangkan NPM itu biasanya terjadi di bahasa rupa barat. Kayak tadi lukisan Mona Lisa. Nah, itu perbedaannya. Yang kedua adalah kalau bahasa rupa RWD itu kita bisa bedah tata ungkap dalamnya atau tata ungkap luarnya gitu ya. Nah, sedangkan bahasa rupa NPM itu tidak bisa kita bedah tata ungkap dalam maupun luar karena itu tadi tidak ada keterangan-keterangan mengenai waktu, tempat dan lain-lain. Intinya adalah kalau bahasa rupa NPM ya udah still picture aja. Kita tidak bisa memastikan ada pesan apa sebenarnya di situ. Berbeda dengan bahasa rupa RWD yang kita bisa cukup jelas hal apa yang bisa kita ambil gitu. Kurang lebih seperti itu, Titan. Apa sudah bisa dipahami? Jadi perbedaannya Bu kalau misal NPM tuh lebih ke hanya picture-nya saja ya Bu. Jadi secara ruang dan waktunya itu tidak bisa dibaca gitu ya Bu. Sedangkan RWD itu lebih ke bisa dibaca secara visualnya antara waktu, ruang dan sebagainya. Mungkin cukup sih Bu. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Oke, terima kasih, Titan. Mungkin ada lagi satu pertanyaan Saya lagi. Bu izin bertanya. Boleh, Zidan? Kan kemarin saya main ke Candi Borobudur. Terus ada relief-relief Bu. Apakah relief-relief itu termasuk ke dalam bahasa rupa NPM atau RWD? Oke, oke Zidan, terima kasih. Ya Zidan, jadi relief itu masuk ke dalam bahasa rupa RWD. Kenapa bahasa rupa RWD? Karena relief candi itu memiliki cerita yang berkesinambungan. Jadi bahasa rupa eh, RWD yang ada di relief candi itu bisa kita bedah dari tata ungkap luarnya. Nah, kenapa? Karena dia memiliki scene-scene yang berbeda dan antara scene yang satu dengan yang lainnya itu mengandung cerita yang berkesinambungan. Jadi kesimpulannya, kalau tadi pertanyaan Zidan adalah, Bu, apakah relief candi itu masuk NPM apa RWD ya? Nah, jawabannya itu adalah RWD. Karena apa? Dia bisa dibedah, tapi bedahnya mungkin dari sisi tata ungkap luarnya. Yang dimana nanti tata ungkap luar akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Seperti itu mungkin Zidan, apakah bisa dipahami? Oh, cukup paham Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Zidan. Jadi intinya adalah teman-teman itu bisa membedah ada pesan apa di dalamnya, terus udah gitu ada suasana apa di dalamnya, itu bisa kita bedah lewat bahasa rupa, lewat tata ungkap dalam tadi ya teman-teman. Dan itu tadi kesimpulannya adalah kalau bahasa rupa RWD itu bisa kita bedah tata ungkap dalamnya atau tata ungkap luarnya, tapi kalau bahasa rupa NPM itu tidak bisa kita bedah tata ungkap dalam atau luarnya, seperti itu teman-teman. Nah, semoga dengan materi yang tadi saya jelaskan tidak bikin teman-teman puas ya dan bisa membangun rasa penasaran teman-teman untuk lebih memahami bahasa visual yang ada. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti di pertemuan minggu depan, di mana itu masuk ke dalam pertemuan ke-14, silahkan teman-teman cari gambar bahasa rupa anak yang nantinya kalian bedah dari sisi tata ungkap dalamnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, karena waktu kita sudah habis, saya kira materi yang tadi saya paparkan kita cukupkan aja. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya hari ini. Sampai bertemu lagi ya teman-teman di minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.